Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya kepada kita semua. Kemudian salawat beserta salam kita sanjungkan untuk Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat serta orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita alhamdulillah telah menyelesaikan satu kitab, yaitu kitab Al-Usul As-Salasah, ya, pondasi yang 3. Kemudian kita masuk kepada kitab yang baru, yaitu Al-Usul Sittah, Usul As-Sittah, ya, 6 pondasi utama dalam beragama, ya. Bukunya telah saya share di grup internal guru. Mudah-mudahan kita bisa melihatnya dan membaca buku tersebut. Dan buku yang akan kita gunakan adalah matannya, kemudian syarahnya adalah syarah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kenapa kita berulang-ulang mempelajari kitab Al-Usul Sittah ini? Mungkin sebelumnya kita juga pernah mengkajinya, ya. Pertama, bahwa yang namanya ilmu itu harus dipelajari dari dasarnya, ya, dari mabadi'nya, dari dasar-dasarnya. Jadi orang tidak bisa belajar langsung kepada masalah-masalah yang besar dalam ilmu tersebut, ya. Tapi dia harus belajar dari yang kecil-kecil dulu, dasar-dasar dulu, baru kemudian meningkat, ya, kepada yang yang agak luas, kemudian yang luas, ya. Oleh karenanya buku-buku itu tidak semuanya tebal. Ada buku yang tipis seperti Usul Sittah ini yang kalau ditulis matanya hanya 1 halaman. Setelah itu ada buku yang ukurannya sedang, ya, ukurannya sedang, dan ada kitab-kitab yang ukurannya tebal, ya. Itu diperuntukkan bagi level orang yang belajar. Ada orang yang pemula, berarti dia memulai yang tipis, ya. Ada orang yang sudah berkembang, berarti yang sedang, dan orang yang sudah meluas pengetahuannya maka dia mempelajari kitab yang tebal-tebal, ya. Nggak bisa kita mempelajari yang tebal secara langsung, ya. Mesti dari dari yang dasar, ya. Jadi belajar ilmu itu dikatakan ulama seperti orang naik rumah, ya, naik rumah tidak bisa langsung masuk, ya, tanpa melalui tangga. Ada tangga yang harus kita lewati satu persatu, ya. Jadi harus dasar-dasarnya. Sebagaimana dikatakan man hurrimal usul hurrimal wusul, ya. Barang siapa yang diharamkan dari usul, artinya tidak mendapatkan dasar-dasar ilmu, dia tidak akan sampai kepada ilmu yang dimaksud. Kalau kita pernah belajar sebelumnya, kenapa kita ulang-ulang lagi? Supaya lebih mantap, ya, pengetahuan tentang Usul Sittah ini dalam pikiran kita, ya. Sebagaimana dikatakan ma takarrara taqarrara, sesuatu yang terulang-ulang akan mantap dalam hati, ya. Jadi diulang-ulang, ya. Nah, kemudian mungkin kita pernah bertanya-tanya apa beda antara Al-Usul Sittah dengan Al-Qawaidul Arba'. Kalau Al-Qawaidul Arba' itu adalah kaidah-kaidah tentang At-Tauhid wa Syirk. Al-Qawaidul Arba' itu buku yang memuat tentang At-Tauhid, yaitu bagaimana kita mengesahkan Allah SWT dalam setiap ibadah kita, dan juga tentang asyirku. Syirku adalah syirik, yang menyekutukan Allah atau memalingkan suatu ibadah kepada Allah SWT dalam ibadah. Jadi pembahasan kitab Al-Qawaidul Arba' adalah tentang atau seputar At-Tauhid wa Syirk. Adapun Al-Usul Sittah dia membahas tentang yaitu kaidah-kaidah dalam beragama, dan tauhid atau mengikhlaskan ibadah kepada Allah SWT adalah satu dari kaidah yang disebutkan dalam kitab Al-Usul Sittah, ya. Jadi dia pembahasannya berbeda, ya. Kemudian kita lihat di sini Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, beliau mengawali kitabnya dengan kalimat basmalah, ya. Yaitu apa? Bismillahirrahmanirrahim, ya. Bismillahirrahmanirrahim, yang kalau kita artikan artinya adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Ada beberapa pembahasan yang mungkin perlu kita sebutkan tentang basmalah ini.
Yang pertama, apa landasan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dan juga ulama-ulama lain, apa landasan mereka sehingga memulai kitab-kitab mereka dengan basmalah ya. Kita baca buku-buku buku-buku agama ya, selalu diawali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ya. Landasannya yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim, di mana setiap surat dari surah-surah Al-Qur'an Allah mulai dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi, dan begitu seterusnya ya. Jadi dari 114 surah Al-Qur'an, 113 diawali dengan basmalah ya, selain surah At-Taubah ya. Kemudian landasan yang lain adalah yaitu surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW kepada raja-raja yang ada di sekitar Jazirah Arab. Semuanya diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad Rasulillah ya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad utusan Allah kepada disebutkanlah orang yang dituju dengan surat tersebut, seperti misalnya Muqawqis raja Mesir ya, dan seterusnya ya. Jadi setiap surat yang dikirim oleh Rasulullah SAW itu diawali dengan basmalah. Bahkan bukan hanya Nabi Muhammad SAW, tapi juga nabi-nabi yang lain ya. Seperti misalnya dalam Al-Quran Allah mengisahkan tentang Sulaiman alaihissalam, di mana ketika beliau mengirim surat kepada Ratu Saba, Ratu Bilqis, di awal surat yang dikirim oleh Sulaiman adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim ya. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sungguhnya surat ini berasal dari Sulaiman ya, dan sesungguhnya di awalnya terdapat basmalah, yaitu bismillahirrahmanirrahim ya. Jadi para ulama menjelaskan kepada kita, kalau kita mengirim surat, mengirim pesan di WhatsApp, di mana-mana diawali dengan basmalah ya, karena dasarnya ini ya. Karena kalau pesan diawali dengan basmalah ya. Kemudian ini dasar-dasar memulai surat dengan ucapan basmalah ya, berasal dari karena setiap surat Al-Quran diawali dengan basmalah, dan surat-surat yang dikirim oleh Rasulullah diawali dengan basmalah. Bahkan suratnya Nabi Sulaiman diawali dengan basmalah ya. Kemudian apa beda basmalah dengan tasmiyah? Ya, kita sering mendengar istilah basmalah dan kita juga sering mendengar istilah tasmiyah ya. Kalau basmalah itu kalimatnya lengkap, itu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, ini namanya basmalah. Tapi kalau tasmiyah itu hanya mengucapkan bismillah ya. Jadi berbeda antara basmalah dengan tasmiyah ya. Kemudian kita lihat basmalah di dalam Al-Qur'anul Karim ya. Basmalah di dalam Al-Qur'anul Karim, ulama sepakat mengatakan bahwa dalam surah An-Naml ayat 103 itu adalah ayat dari Al-Qur'anul Karim ya. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, ini ayat Al-Qur'anul Karim. Kemudian juga ulama sepakat mengatakan bahwa setiap surat bismillah yang terdapat di awal setiap surat itu adalah ayat Al-Qur'anul Karim, karena tidak mungkin ulama menuliskan satu karena tidak mungkin ulama menuliskan sesuatu yang bukan merupakan Al-Qur'anul Karim. Oleh karenanya kata amin di akhir surah Al-Fatihah tidak dituliskan. Kita buka mushaf, tidak ada kata amin di situ karena dia bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah. Tapi bismillahirrahmanirrahim ditulis. Ya, kenapa? Karena dia merupakan bagian dari Al-Qur'anul Karim ya. Karena ulama berhati-hati ketika menuliskan Al-Qur'an. Apa yang tidak termasuk Al-Qur'an tidak dituliskan, dan apa yang termasuk Al-Qur'an dituliskan ya. Tidak bisa ditambah-tambah Al-Qur'an ini, tidak bisa dikurang-kurangi ya. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu yang mereka tulis ya. Jadi demikian. Yang mereka perselisihkan adalah Al-Fatihah di awal surah Al-Fatihah. Apakah dia ayat tersendiri atau bagian dari surah Al-Fatihah? Apakah dia ayat tersendiri atau dia bagian dari surah Al-Fatihah ya. Kemudian juga diperselisihkan oleh ulama adalah tentang membaca surah Al-Fatihah, membaca basmalah dalam surah Al-Fatihah ketika salat-salat jahriyah. Salat-salat jahriyah itu salat-salat yang bacaannya dijelaskan, dinyaringkan ya, seperti salat subuh, kemudian salat maghrib dan salat isya ya. Sebagian orang menjaharkan bismillah, sebagian tidak ya. Sebagian orang menjaharkan, menjelaskan, membaca basmalah dengan jelas ya. Sebagian mensirkan, bukan tidak membaca tapi membaca dengan pelan ya. Membaca dengan pelan ya. Ini jangan jadi masalah di tengah kita. Karena banyak orang kalau imamnya tidak membaca basmalah dengan jahar, dengan keras suaranya, dia menganggap menganggap salat imam ini salatnya Wahabi ini. Salat Wahabi ini enggak pakai basmalah, ini bukan enggak pakai basmalah. Basmalah dipakai, cuma tidak dijelaskan ya. Karena
masing-masing dia punya pegangan ya. Orang yang menjaharkan basmalah juga punya pegangan. Yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau salat di belakang Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW langsung membaca Alhamdulillahirabbil alamin tanpa membaca apa? Tanpa membaca basmalah ya. Dan orang yang membaca basmalah secara sir, secara pelan juga ada riwayatnya dari, kalau enggak salah, Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana beliau mengatakan orang yang mengatakan menjaharkan basmalah berdasarkan kepada hadis Abu Hurairah ya, bahwasanya Rasulullah SAW membaca basmalah dengan jahar ya. Dan yang membaca dengan sir juga ada ininya, ada landasannya, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin, bahwasanya beliau menceritakan tentang Rasulullah SAW. Beliau salat di belakang Rasulullah dan Rasulullah memulai dengan dengan Alhamdulillahirabbil alamin ya. Ya, intinya yang lebih utama adalah yang diperselisihkan itu adalah mana yang lebih utama, apakah membaca basmalah dengan jahar atau dengan sir ya. Ya. Jadi tetap sah salatnya orang yang membaca basmalah dengan jahar dengan suara keras atau membaca basmalah dengan suara sir, salatnya sah. Siapa yang mengatakan tidak sah? Ya, orang yang fanatik banget mengatakan bahwa Fatihah itu harus jahar. Kalau kita tanya orang yang salatnya sir ini, basmalahnya sir, salatnya sah atau tidak? Pasti dia katakan sah ya. Nah, berarti masalahnya bukan pada membaca atau tidak membaca basmalah, tapi apakah yang lebih utama yang mana ya. Kemudian kaum muslimin, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat lagi tentang Bismillahirrahmanirrahim ini. Ya, apa tempat-tempat kita membaca basmalah ya, di mana-mana saja atau dalam keadaan-keadaan apa saja kita membaca basmalah ya. Ya, banyak tempat-tempat yang di situ Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk membaca basmalah ya. Banyak. Dan ini juga menunjukkan bahwa kalimat ini sangat penting. Ya, kalau tidak penting nggak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita agar kalimat ini dibaca dalam berbagai kesempatan ya. Misalnya ketika kita akan makan ya, ini dianjurkan membaca basmalah ya. Dibaca basmalah yaitu dengan membaca bismillah ya, atau bismillahirrahmanirrahim seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ya. Boleh dibaca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ya ketika akan makan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengajarkan kepada Umar ibn Abi Salamah, yaitu anak tirinya Rasulullah SAW dari istri Rasulullah Ummu Salamah ya. Rasulullah ketika Umar ini makan di hadapan Rasulullah SAW, kemudian tangannya kemana-mana, kata Rasulullah SAW apa? Ya gulam samillah wakul biyaminik wakul mimma yalik. Wahai gulam, wahai anak remaja, samillah, ucapkanlah bismillah. Jadi ketika akan makan kita ucapkan bismillah ya. Kemudian apa? Wakul biyaminik, dan makanlah dengan tangan kanan engkau, wakul mimma yalik, dan makanlah apa yang di depan engkau. Jadi ini adab makan berjamaah ya, makan dengan tangan kanan, setelahnya makan yang depan kita. Ya, makan yang di depan kita ya. Jangan ya makan ketika orang makan dalam satu nampan besar ya. Jangan tangan kita melayang-layang ke bagian orang ya. Orang enggak suka pasti. Kita pun juga enggak suka kalau orang begitu ya. Ini pasti orang kurang adab ya. Nah, jadi ketika kita makan ya, ucapkan bismillah ya. Doanya bismillah saja cukup, bismillah. Bukan hanya makan nasi, makan yang lain juga, makan gorengan misalnya ya, makan buah-buahan misalnya, minum juga ya. Kemudian ketika kita melepas dan memakai pakaian, dianjurkan mengucapkan apa? Basmalah, bismillah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda apa? Satru ma baina aurati bani Adam wa baina ayunil jin, penutup antara auratnya anak Adam dan pandangan jin ketika dia memakai pakaian adalah apa? Bismillah ya. Begitu juga ketika masuk WC ya, karena WC adalah tempat yang ditunggu oleh jin dan setan ya. Kita ucapkan apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Ketika keluar rumah juga kita ucapkan apa? Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah ya. Kemudian juga ketika seorang suami bergaul dengan istrinya diucapkan apa? Basmalah ya. Sehingga ulama mengatakan kalau ada misalnya anak yang kurang adabnya ya, di antara sebabnya adalah bapaknya tidak mengucapkan basmalah ketika bapaknya bergaul dengan ibunya ya.